Assalamualaikum besti-besti Luf Indonesia. Nih aku lagi di Bekasi, di kawasan apa namanya? Kecamatan apa? Kecamatan Tarumajaya. Kecamatan Tarumajaya, ha? Desa Segara Jaya. Oke. Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR dari fraksi PDIP, turun langsung memantau pagar laut di pesisir Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pada Minggu 26 Januari 2024. Menurut Rieke, di kawasan tertanam pagar laut itu sudah ditetapkan sebagai zona energi PLTU untuk PLN. Pagar laut itu sepanjang 2 km dengan lebar area 70 meter. Ini dulunya hutan mangrove, ya aku kasih lihat. Karena ada yang bikin pagar ternyata bukan pagar makan tanaman, tapi pagar makan laut, pagar makan mangrove. Ini dia. Ini tadinya hutan, ini tadinya hutan mangrove. Nih lihat, kasihan nelayan. Pak, semangat Pak. No, lihat, udah dipagerin aja. Jadi kalau mau tahu cara reklamasi yang murah meriah, ya ternyata canggih emang otaknya. Reklamasi nggak usah pusing-pusing kayak negara lain, pakai izin yang bener gitu ya. Langsung ditanam, di pagar laut ini ditanemin ya. Cara reklamasi. Hai, cara reklamasi yang murah meriah. Anda tidak pakai alat berat. Awalnya adalah pasanglah bambu-bambu ini, begitu. Yang tadinya, kalau nggak percaya, di overlay-nya ya, overlay itu tahu nggak? Peta angkasanya itu, ini bukan daratan sama sekali. Nggak ada daratan sama sekali. Canggih kan? Caranya adalah pasanglah bambu, lalu kemudian bambu itu akan menahan supaya ketika ombak datang, pasir tidak balik lagi ke laut ya, tapi nyangkut di bambu. Ahai! Gagal! Canggih banget nih, Masya Allah. Ayo loh, bener gak ada izinnya nih, orang bingung kok bisa sertifikat, kok bisa izin muncul. Mau tahu nggak dari mana itu sebab akibatnya? Udah gila banget. Pertama, geser hutan mangrove. Tuh, hutan mangrove-nya digeser, sebagian malah dihilangin. Ya, ini langsung cek lapangan biar jelas. Ini bukan soal apakah ada izin, nggak ada izin. Mestinya kagak ada izin. Kenapa jadi ada izin? Ini tata ruangnya bukan buat pelabuhan loh. Bukan buat perumahan. Nggak usah ngakal-ngakalin. Kebusukan serapi apapun akan tetap terbongkar. Nih lihat, ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, dulunya hutan mangrove. Dan ini bukan daratan, perairan. Kalau nggak percaya, tanya sama KKP hasil overlay-nya. Nggak ada yang namanya di sini awalnya adalah abrasi lah. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo, ini negara besti, lu gak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil, kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan. Gila. Pemerintahan tuh bukan cuma di pusat loh. Pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat 2. Kamarana wae ya, kemana aja. Halo. Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar, Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Ah, nih yang dibilang jalur air nih.
Ini dibilang jalur untuk ke pelabuhan. Guys, ini canggih banget otaknya ya. Canggih banget. Pertama, mangrove-nya sikat. Habis itu pasangin bambunya. Ini reklamasi kemana aja? Kagak tahu, gua ada di sini. Udahlah, yang pendukung pengerusakan alam nggak usah komen-komen. Lu kemana aja? Lah gua mah ada di sini. Lah sekarang berani. Kalau presidennya berani kayak begini, lah kita semua juga bisa kebongkar ini. Ayo Pak Prabowo, semangat Pak Prabowo. Terima kasih udah tegas. Nah, balik lagi ya. Kuulangi ya. Proyek ini bukan proyek pemerintah pusat. Proyek ini di-approve oleh pemerintah provinsi, oke? Nah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, aku ada surat-suratnya loh. Ada surat menyurat resminya. Pemerintah pusat nggak setuju ya, karena ini adalah overlay-nya, tata ruangnya tidak untuk pelabuhan. Kementerian terkait juga udah nolak, oke? Kemudian di sini ada BUMN, namanya Nusantara Power, udah memperingatkan. Sembarangan banget ya, sembarangan banget. Aku emosi jiwa nih, nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Balik ke sono badannya. Nih kita turun lengkap ya. Oke, dengan tim. Bismillah. Ini nggak benar. Ini nggak benar guys, karena Kabupaten Bekasi itu zona ekonomi internasional. Dan kita juga ada aturan ZEE ya. Jadi soal batas laut, soal pesisir, luas daratan, panjang pantai, segala macam, itu kaitannya dengan juga hubungan internasional. Jadi jangan rasa karena punya duit dan dekat dengan kekuasaan, lu bisa matok gitu aja. Nggak bisa dong. Ini negara cuy. Gara-gara ini justru terjadi abrasi. Orang dibabat hutan mangrove-nya. Mangrove tau nggak? Bakau. Bakau. Ya. Jangan cuma Tangerang yang diurusin. Ini penting nih. Ini penting. Bisa ganggu aliran listrik Jawa, Bali, Madura. Halo? Udah, ntar dilanjut lagi. Emosi jiwa jadinya. Semangat! Di kapling. Buset. Coba lihat. Lihat. Coba lihat tuh, tuh. Ini udah nanti di kapling-kapling, di kotak-kotak, nggak tahu nanti dibagiin sama siapa ya. Oh, ini yang namanya Anda butuh tanah, tenang, tanah di Indonesia banyak. Ini maksudnya kali. Ini beda pemain nih sama yang di Tangerang nih. Tapi nggak tahu nyambung apa enggak. Nah, karena ini kemarin kerjasama antara si PT swasta dengan Pemprov, Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, ada yang nanya kapan akan dicabut. Kita menunggu gubernur terpilih dilantik. Ayo Kang Dedi, semangat. Kang Dedi Mulyadi teh, si besti akunya. Aku punya bukti bahwa ini bukan tata ruang untuk pelabuhan, perumahan dan sebagainya. Ini adalah zona energi. Zona energi kalau diperlakukan seperti ini, sampai belibet, diperlakukan seperti ini karena ini menyangkut
PLTGU Muara Tawar berpengaruh pada aliran listrik, suplai listrik, bukan cuma listrik di rumah kepala dinas, bukan. Ini untuk perputaran turbin karena air laut itu menjaga soal pendinginan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim, emosi jiwa, tenang. Berpengaruh pada suplai listrik Jawa, Madura, dan Bali. Udah dibilangin, tetep loh dapat izin. Izinnya lewat mana? Ntar, sesaat lagi aku bongkar. Kenapa bisa ada keluar izin begitu aja? Tetap di Pitaloka Channel, Besti. Sesaat lagi aku akan perlihatkan. Disegel sama siapa? Nah, ini udah disegel sama KKP. Gak ada yang bisa. Nih segelnya KKP kerendam. Wah, ini dia sengaja direndam. Disegel sama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Udah disegel, tetap ngotot. Ya. Udah disegel. Jadi nanti kalau dicopot, copot aja Pak Menteri Kelautan. Udah disegel oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gak usah khawatir tidak ada barang bukti. Ini aku bantuin dokumentasikan. Ya, jadi ada barang buktinya karena bahaya. Kalau didiamkan bahaya bukan hanya bagi nelayan, bukan hanya bagi ekosistem, tapi juga akan mengganggu suplai listrik Jawa, Madura, dan Bali. Cabut aja Pak Menteri. Prajurit TNI khususnya Angkatan Laut, tolong bantu cepat pencabutan. Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia terpilih, luar biasa. Terima kasih untuk gasnya. Hal-hal kayak gini pasti kita dukung. Kita berjuang bareng, Pak. Bangga punya presiden tegas, berani, usut tuntas. Bukan hanya pembongkaran pagar lautnya, tapi juga usut tuntas semua kasus hukum. Dari mulai perizinan, dari bagi-bagi cuannya, usut tuntas siapapun. Di kementerian, lembaga, termasuk yang ngatur di OSS-nya. Gimana izin bisa begitu saja. OSS Pak, diperhatikan kalau perlu dibongkar. OSS jadi pintu masuk, indikasinya untuk perizinan-perizinan yang sebenarnya ilegal karena melanggar tata ruang, tata wilayah. Bongkar siapa dalang semuanya, termasuk yang terlibat di pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bekasi. Mau itu gubernurnya kek, mau itu PJ gubernurnya kek, mau itu PJ bupatinya. Sikat Pak, kami berjuang, seluruh rakyat Indonesia pasti mendukung Presiden Prabowo dalam hal ini. Semangat, sehat selalu Pak Prabowo. Total 800 hektar, yang di Tangerang itu 500 hektar. Ini kabarnya perlu kita cek lagi, 800 hektar dan 200 hektar lebih milik satu PT dan dibangun di atas zona energi. Pakai istilah Gen Z, bejir. Zona energi bejir. Masya Allah, keren banget ya. Emang keren Republik ini. Suka-suka aja lah. Oke, guys, aku lanjut apa enggak nih? Ini muternya coba. Lu pikir. Nih, pikir ya. Nelayan kalau mau nyampe ke pesisir, muternya kayak apa? Nih, tuh. Lewat mana? Bejir banget. Lewat mana nelayan?
Mikir dong. Tadi kan udah bilang itu cuma 5 kali pertemuan juga ngomong-ngomong gitu aja. Mereka harus ngeluarin duit buat solar pasti lebih banyak. Karena mesti muter. Muter-muter. Gila. Lanjut apa enggak? Lanjut ya. Besti, tolong bantu. Jangan lupa follow si akunya. Karena aku akan spill hal-hal penting lainnya. Termasuk surat-surat penting. Tolong viralkan dan doain aku. Dipantau. Biasa kalau lagi ngoceh begini. Ada aja. Ntar dilaporin MKD lah. MKD. Ayo kita sidang di laut. MKD sidang di laut nih. Ayo dicek MKD. Tuh lihat tuh teman-teman yang lagi berjuang. Semangat ya besti-besti. Tuh. Tuh mereka aja nggak tahu. Pokoknya harus nerima aja. Oke, save oneng katanya. Udah biarin dah, udah umur segini. Lillahi ta'ala aja. Daripada jabatan dipakai mainan. Bener nggak? Bismillah aja. Nah, ini mungkin bisa di-close sedikit ya. Udah, oke. Tuh lihat, aku nggak habis pikir loh. Sorry ya kalau aku bilang bejat pikir tuh nelayan. Sedih banget gak? Muter dia kalau mau balik. Muter dia kalau mau melaut. Coba lewat mana? Hah? Udah sih. Duit jabatan gak dibawa mati. Kayak apa baik kata orang Bekasi. Ntar ya aku spill. Jadi sekali lagi besti, jangan lupa follow si aku, kasih komentar, kasih dukungan positif untuk semua yang berjuang untuk kedaulatan Indonesia, terutama untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita doakan sehat, semangat Pak, sehat, semangat, amanah Pak. Nah, lumba-lumba juga sampai mati di sini, kejerat. Lumba-lumba mati, nelayan mati mata pencarian, solarnya keluar lebih banyak, mangrove-nya pada metong. Hah? Lumba-lumba aja nyangkut. Nah, kemarin ada yang nyangkut di daerah sini. Nih lihat, di blok loh. Nggak percaya nih. Lewat mana? Ini udah kita aja baru 5 kilo. Ya kalau dibilang pagernya hanya 3 kilo, ini perjalanan aja udah kurang lebih berapa kilo nih. Tuh. Muternya gimana caranya ngelaut? Bejir banget. Udah muter dah. Udah muter cukup. Balik. Ini coba, itu semua mangrove tuh. Ini tadi juga sebagian mangrove. Ya, digeser dong. Ditutup nih kalau nggak percaya. Kita nggak bisa lanjut, ditutup tuh. Ditutup. Mau ngomong apa? Nih, ngerti nggak sih? ZEE ngerti nggak sih batas laut itu dari surutnya laut itu 12 mil. Itu artinya apa? Ini jangan-jangan mau bikin jalur pelayaran kita balik lagi ke zaman kolonial supaya gampang diakses. Gak bisa itu. Gak bisa 12 mil dari batas terakhir surut, ketika laut surut itu main dibongkar, diakalin gitu-gitu aja. Gak bisa. Ngerti gak ini soal pertahanan? Ya lu dapat duit, yang lain dapat apa? Kalau terjadi kemudian kayak geopolitik kayak gini, gimana pertahanan laut kita? Udah pada gila.
Nih muter, ini nggak bisa langsung nih. Belok lagi ke kiri, dan ini pun ada bambu-bambu, bisa nyangkut ini. Kapal nelayan bisa nyangkut. Ya gimana, susah kan dia mau ngurusin. Ini punya nelayannya itu. Sero-sero ini susah juga. Jadi gimana? Bongkar apa enggak? Ya bongkar lah. Bismillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah ya Allah, berikanlah perlindungan kepada kami semua ya Allah. Tunjukkanlah yang benar itu benar. Berikan kami kekuatan untuk memperjuangkan kebenaran. Tunjukkan yang zolim itu zolim. Berikan kami kekuatan untuk terus melawan kezoliman. Ya Hayu, Ya Qayyum, lindungilah kami dan keluarga kami di dalam perjuangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku pamit dulu, nanti dilanjut. Aku spill surat-surat pentingnya. Sekali lagi, tolong bantu viralkan. Ya, kita bongkar bareng-bareng. Tolong bantu perjuangkan, ikut bersuara. Karena persoalan laut di satu daerah menyangkut kedaulatan di seluruh Indonesia. Satu bisa kita bongkar, bisa kita perjuangkan, yang lainnya bongkar.